Kan cinta itu anugerah, nah kan itulah. Nah, cinta itu anugerah, namun yang saat ini apakah yang pergaulan yang dilakukan anak-anak muda ini masuk kategori cinta atau apa? Memikirkan Yang seseorang itu tadi ya, someone, nah sehingga terganggu. Nah, tadi saya tertarik dengan bacaan ini salah satu mendekati tadi ya, mendekati. Tapi kan kalau sama sebelah cinta gimana? Kata anak remaja nih ya, cinta, rindu, kurang gimana? Cinta itu apa? Atau cinta nih gimana itu ya? Kan cinta itu anugerah, nah kan itulah. Nah, cinta itu anugerah, namun yang saat ini apakah yang pergaulan yang dilakukan anak-anak muda ini masuk kategori cinta atau apa? Kenapa? Banyak yang pada intinya itu banyak merusak masa depan tadi kan, putus gimana nih? sendiri, Pak. Tergantung ya. Iya, Pak. Tergantung. Kalau diri sendiri bisa menilai kalau itu baik untuk dirinya, dia harus mempertahankan. Ya, kalau emang itu tidak terbaik untuk dirinya tuh dia harus menjauhi karena akan merugikan diri sendiri, Kak. Artinya juga pengaruh ya teman, ya kan? Berteman. Tapi kadang-kadang orang yang seperti itu biasanya dia menjauh dari teman-temannya. Dia lebih fokus pada someone yang tadi yang diklaimnya sebagai orang yang paling dicintai di dunia ini, tidak ada manusia pun, kan? Bahkan orang tuanya juga diduakan. Ya, ini kan dunia remaja nih. Nah, meskipun saya juga pernah remaja, tapi kan beda nih, beda era zamannya ya. Kalau dulu kan tidak ada HP, tidak ada namanya aplikasi-aplikasi yang sehingga menghubungkan seseorang itu lebih dekat. Nah, saya mendengar ada sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Chat.me ya. Nah, kenal Chat.me. Nah, yang bisa mengenal orang-orang terdekat, dan bahkan itu katanya dijadikan sebagai satu alat aplikasi yang menghubungkan yang ya hal-hal yang tak baik begitu, justru malah mendekatkan. Ini bagaimana pandangan Nova terhadap teknologi? Menurut saya sebuah aplikasi itu memang membantu untuk kita menghubungi orang-orang, tapi kita harus juga bisa membatasi dalam kita memainkan sebuah aplikasi. Karena semakin canggih alat yang diciptakan, semakin generasi bangsa itu akan jatuh dengan cara orang sekarang itu jelajahi kita itu bukan secara perang, tapi secara seperti ini, menciptakan sebuah aplikasi yang bisa hubungkan kita satu sama lain, sehingga kita itu terfokus hanya pada aplikasi itu, sehingga kita bisa lupa sholat atau mengaji. Jadi gunakanlah aplikasi itu sebutuhnya, seperlunya, karena kita harus bijak dalam memakai aplikasi, karena kita harus bisa membagi waktu kita. Jangan sampai kita lupa dengan dengan kewajiban kita sendiri sebagai umat muslim. Salah satunya sholat. Kita apabila sudah waktunya sholat, kita harus sholat, karena kebanyakan dari orang-orang itu ketika sudah mendengar azan, mereka itu masih memainkan handphone, padahal sudah masuknya waktu sholat. Oleh karena itu sifat-sifat seperti itu harus kita rubah, harus kita jauhi, karena ketika kita ingin menciptakan siswa atau remaja yang baik, yang bertanggung jawab, kita harus bisa membuka peluang atau lembaran baru, sehingga kita itu menjadi generasi yang berguna bagi orang lain, bertanggung jawab, serta beribadah dengan rajin. Yang dulunya sholatnya masih belum kambing, nah sekarang mari kita tingkatkan sholat, karena kita itu sedang dijajah oleh aplikasi. Jadi dijajah oleh aplikasi ya? Iya, Pak. Karena tidak sekarang ini kita dijajah oleh aplikasi seperti
orang-orang itu menciptakan handphone karena orang-orang itu tahu kelemahan siswa itu ya handphone. Kalau tidak dibelikan handphone, mereka memaksa kedua orang tuanya itu harus membelikan dia handphone. Umuran SD aja sudah dibelikan. Zaman saya tidak ada. Karena zaman sekarang orang tua itu harus menurutkan kemauan orang anaknya itu. Karena mereka tahu kalau anaknya itu tidak punya handphone, anaknya itu malu. Seharusnya sebagai anak itu kita harus bisa melapani atau melihat keadaan orang tua kita. Jika kita butuh, jadi gunakanlah handphone itu sebaik mungkin. Jangan sampai gara-gara handphone kita menjadi melawan orang tua. Kalau disuruh sholat ya sholat. Kalau misalnya disuruh matikan handphone matikan. Jangan sampai. Saya pernah menemukan seseorang, Pak. Beliau tidur rumah saya. Dia itu disuruh orang tuanya tidur, tapi dia masih begadang. Menurut saya itu tuh menjadi sebuah kebiasaan dalam dirinya, karena dia itu sudah terbiasa. Ketika orang tuanya masuk kamar, dia pasti main handphone. Padahal orang tuanya itu kan sudah menyuruh dia tidur. Jadi menurut saya itu tuh harus dihindari. Sebagai anak ya kita harus mendengarkan perkataan orang tua. Karena itu yang dikatakan itu tuh membuat kita menjadi orang yang lebih baik, dan mereka menasihatkan kita itu untuk kebaikan kita sendiri. Tidak masalah kalau kita dijauhi oleh teman-teman karena kita tidak pacaran atau tidak masalah ya? Iya, Pak. Tapi kan tidak asik kalau tidak ada teman gitu. Menurut saya itu, Pak, lebih baik kayak seperti itu. Karena lebih baik seperti itu ya. Pak. Karena apabila teman itu mengajak, misalnya teman saya punya pacar, tapi teman saya ini mengajak saya untuk menemui pacarnya. Tapi saya pribadi itu tidak ingin, Pak. Karena lebih baik saya tidak ikut, lebih baik saya dijauhi oleh teman, karena saya tidak mau ikut-ikutan kayak gitu, karena itu tuh saya sudah tahu resikonya kayak gimana. Jadi sebagai diri itu harus bisa memilih teman. Memilih teman. Teman, kalau teman itu mengajak kita menembangkan dia pacaran, ya tergantung kita diri sendiri lah mau menyikapi kayak gimana. Kalau kita yang mau ikut, kalau mau nolak ya silahkan. Kalau saya pribadi seperti itu. Itu saya banyak tegas menemukan. Ya. Banyak menemukan ya. Mereka bilang belajar sama orang tua, tapi tidak belajar. Alasan mereka itu pergi keluar rumah itu belajar, tapi sudah tiba di tempat wifi, mereka itu seperti main game, main TikTok, WA atau apapun. Itu kan salah satu melanggar kepercayaan orang tua. Orang tua itu kan kita bilang kita belajar ya kita harus belajar. Kalau kita bilang belajar tapi kita tidak belajar, itu sama juga kita berbohong dengan kedua orang tua agar kita bisa keluar rumah. Menurut saya kalau seperti itu lebih baik belajar daring ini ya memang susah, atau ya bisa dibilang susah atau tidak, karena ketika guru itu mengasihkan materi, kita itu kan bisa mencarinya di internet sehingga bisa membantu. Tapi kebanyakan belajar daring ini mereka itu malas-malasan untuk mengerjakan tugas, karena mereka tahu waktu di rumah kan lebih banyak daripada sekolah, sehingga mereka itu melalaikan tugas guru. Jadi kebiasaan seperti ini itu harus dirubah. Karena anggap saja kita sekolah di rumah ini seperti di sekolah. Kita harus disiplin, mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas, jangan malas-malasan intinya. Jadi
yang sering-sering ke wifi bilangnya belajar itu harus harus dihindari lah, karena kita sebagai pelajar jangan sampai membuat kedua orang tua kita itu kecewa, karena mereka itu memberikan kita kepercayaan. Iya. Jadi ya harus benar-benar dijaga Pak kepercayaan ini. Kalau kita tidak punya pacar itu jangan malu. Malulah ketika kita tidak bisa baca Al-Quran. Ketika kita malu karena tidak punya pacar itu salah besar. Karena jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika kita tidak bisa baca Al-Quran, kita mengaku orang muslim, itu malu. Karena kita sebagai orang muslim itu harus pandai mengaji. Bisa beribadah, perbanyak ibadah, jaga pergaulan, jangan malu dengan kedua orang tua yang sudah menua, pakaian, tapi malulah kita ketika tidak membaca Al-Quran. Orang tua itu adalah sebuah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bahagiakan, karena mereka itu orang yang pertama kali melahirkan, mendidik, menjaga kita dan menyayangi kita dengan penuh kasih sayang. Jadi jagalah kepercayaan orang tua, jauhi pergaulan bebas seperti pacaran. Itu kan mengundang sebuah pergaulan. Jangan pilih teman yang sembarangan. Pilihlah teman yang mengajak kita jalan kebaikan, yang memberikan kita motivasi agar kita menjadi kepribadian yang lebih baik lagi.